A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd, rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guna menyingkat waktu, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan merojaah sejenak tentang sejumlah materi yang kemarin telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang apa itu munada, apa itu definisi munada, dan huruf-huruf nida itu apa sajakah. Munada adalah al-ismu dhahir al-matlubu iqbaluhu biharfin nida, bahwa munada adalah isim dhahir yang diminta kedatangannya dengan menggunakan salah satu dari huruf nida yang ada. Kemudian ahrufun nida'i sab'atun, bahwa huruf nida itu ada 7. Yang pertama adalah ya, aya, haya, ai, hamzah, a, serta wa. Dan kemarin sudah kita sedikit bahas atau sudah telah kita pelajari bersama tentang beberapa keterangan terkait dengan definisi munada. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke faidatun, yaitu keterangan tentang sejumlah huruf munada yang tadi telah kita sebutkan. Faidatun ai wal hamzatu lil munada qarib wa lin nudbah wal baqi lil munadal ba'id wa ma yunazzalu manzilatahu kan naimi wal ghafil fayunada bima lil ba'id min adawatin nida wa in kana qariban wa qad yunadal ba'id biharfin nida'il mawdu'i lil qarib. Apa maksudnya? Bahwa huruf nida yang berupa ai dan hamzah itu digunakan untuk memanggil seseorang yang dekat. Sementara wa itu digunakan untuk memanggil yang disertai dengan ratapan, meratap. Sementara sisanya huruf-huruf nida yang lainnya itu digunakan untuk memanggil yang jauh atau mereka yang dihukumi jauh. Ya, seperti orang yang tidur atau seperti orang yang lalai. Meskipun orang itu ada di hadapan kita, maka orang tersebut dihukumi seperti orang yang jauh. Sehingga huruf nida yang digunakan adalah huruf nida yang untuk memanggil orang yang jauh. Meskipun orang itu dekat dengan kita. Atau secara jarak orang itu dekat, namun ia dalam kondisi ghaflah, dalam kondisi lalai, atau dalam kondisi tidur, maka orang semacam itu dihukumi ba'id, yaitu orang yang jauh. Namun juga disebutkan bahwa terkadang yang jauh pun dipanggil dengan menggunakan huruf nida, yang huruf nida itu digunakan untuk memanggil yang dekat. Artinya yang jauh pun terkadang menggunakan ai dan juga menggunakan hamzah. Insyaallah bisa difahami. Pembahasan berikutnya adalah kam nau'an al-munada. Ada berapa macamkah munada itu? Munada thalathatu anwa'in mufradun wa mudhafun wa musyabbahun bil mudhaf. Munada itu terbagi menjadi 3. Ada munada mufrad, ada munada mudhaf, dan ada munada musyabbah bil mudhaf. Faidatun, keterangan tentang pembagian tersebut. Pembagian munada. Al-murad bil munada al-mufrad. Apa yang dimaksud dengan munada mufrad? Ma laisa bimudhafin wala musyabbah bih fayadkhulu fihil muthanna wal majmu'. Yang dimaksud dengan munada mufrad adalah yang bukan dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih
dan juga bukan dari yang diserupakan atau yang menyerupai mudhaf, susunan mudhaf ilaih. Maka yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan seperti mufrad ketika kita memahami tentang apa itu isim mufrad. Bukan memiliki arti tunggal. Artinya bahwa munada mufrad bukan hanya sekedar memanggil satu orang saja, digunakan hanya untuk memanggil satu orang saja, tidak. Tetapi bisa juga yang dipanggil dua orang atau juga yang bisa dipanggil lebih dari dua orang. Fayadkhulu fihil mutsanna wal majmu', maka masuk di dalamnya, di dalam munada mufrad apa? Al-mutsanna wal majmu', yaitu isim yang mutsanna dan juga isim yang memiliki arti jamak. Lantas, apa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf? Wa amal musyabbah bil mudhaf fahuwa kullu ismin ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu ala ghairi jihati silati awil idhafati. Apa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf? Kalau tadi apa yang dimaksud dengan mufrad, bahwa yang dimaksud dengan munada mufrad adalah yang bukan mudhaf dan bukan yang diserupakan dengan mudhaf atau yang sama, yang dihukumi seperti mudhaf. Lantas sekarang apa yang dimaksud dengan yang disamakan dengan mudhaf atau yang menyerupai mudhaf? Yaitu setiap isim yang berhubungan dengannya sesuatu untuk menyempurnakan maknanya. Sekali lagi, untuk supaya sempurna maknanya, ia bergantung kepada sesuatu yang lain, namun kebergantungan tersebut bukan dalam hal hubungan isim mausul dengan silahnya atau hubungan seperti mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Jadi dia bukan susunan mudhaf ilaih, namun dia seperti susunan mudhaf ilaih. Itu yang disebut dengan musyabbah bil mudhaf. Nah, bagaimana maksudnya berhubungan dengan sesuatu untuk kesempurnaan maknanya, tapi bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih? Berikut coba kalian perhatikan. Wa hadza ta'alluqu qad yakunu bil amali fil fa'ili. Hubungan yang ada bukan hubungan mudhaf dan mudhaf ilaih, namun hubungan lafadz yang beramal, ya, yang beramal seperti fiil, sehingga kata yang jatuh setelahnya dihukumi menjadi fa'il. Ya, jadi ada kata yang dia bukan fiil, namun dia beramal seperti fiil, dan yang jatuh setelahnya dia dihukumi menjadi fa'il dari kata tersebut. Contohnya bagaimana? Seperti contoh, ya hasanan wajhuhu. Kalimat ya hasanan wajhuhu, coba kalian perhatikan, ya hasanan wajhuhu, bahwa kalimat ini, hasanan wajhuhu ini adalah susunan musyabbah bil mudhaf. Dia bukan susunan mudhaf ilaih. Karena kalau susunan mudhaf ilaih, maka bagaimana? Maka kalimat hasanannya enggak boleh ditanwin, dan kalimat wajhunya enggak boleh dibaca dhammah, namun harus dibaca kasrah. Berhubung ini bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, melainkan ini adalah susunan isim yang beramal kepada kata yang setelahnya seperti fi'il, dan kata yang setelahnya itu menjadi fa'il dari kata yang sebelumnya. Ya hasanan wajhuhu.
Ini susunan semacam ini disebut dengan musyabbah bil mudhaf. Au, coba kita perhatikan. Au hadza ta'alluqu qad yakunu bil amali fil maf'uli, atau seperti hubungan antara dua kata, yang satu adalah isim dan dia bisa beramal seperti fi'il dan punya amal sampai pada maf'ulnya. Artinya bahwa hubungan dua kata ini kalau kita lihat seperti susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, namun dia bukan mudhaf ilaih, namun susunan apa? Bentuk isim fa'il yang mengandung fa'il dan kata yang setelahnya menjadi maf'ul. Seperti contoh kalimat ya muhrizan majdan, wahai yang mencetuskan kejayaan. Nah, kalimat muhrizan ini adalah bentuk isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Sementara kalimat majdan ia menjadi maf'ul bih. Nah, susunan dua kata semacam ini disebut dengan susunan musyabbah bil mudhaf, yang menyerupai susunan mudhaf ilaih. Atau coba kita perhatikan, au hadza ta'alluq qad yakunu bil amali fil majruri, bahwa hubungan dua kata ini terhubung dengan ia dibaca jer. Jadi ada beberapa kata yang fi'ilnya itu untuk sampai kepada maf'ul bih dia butuh bantuan huruf jer. Seperti raghiba yarghabu. Raghiba yarghabu isim fa'ilnya adalah fahuwa raghibun. Nah, raghibun ini untuk sampai kepada maf'ulnya dia butuh kepada huruf jer, yaitu antara an dan fi. Kalau menggunakan an artinya benci atau tidak suka, sementara kalau menggunakan fi artinya suka. Ya raghiban fil ilmi, wahai yang mencintai ilmu, wahai yang menginginkan ilmu. Susunan semacam ini juga disebut sebagai susunan musyabbah bil mudhaf, seperti susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, namun dia bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan yang berikutnya, bahwa hubungan dua kata yang dihukumi seperti mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah hubungan dua kata yang digunakan atau yang dibangun dengan huruf ataf. Nah, seperti kalimat ya thalathata wa thalathina rajulan. Ya thalathata wa thalathina rajulan. Kalimat thalathata dan thalathina ini punya hubungan, dan yang menghubungkan keduanya adalah huruf ataf. Maka susunan semacam ini bukan dia susunan mudhaf ilaih, namun dia dihukumi seperti susunan mudhaf ilaih. Dari sini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf adalah setiap isim yang berhubungan dengannya sesuatu yang lain untuk menyempurnakan maknanya, namun bukan dengan hubungan seperti isilah dan isim mausul, atau seperti hubungan mudhaf dan mudhaf ilaih. Berbeda. Bagaimana berbedanya? Berbedanya adalah bahwa hubungan yang dibangun ini adalah hubungan antara dua kata, sementara kata yang pertama beramal kepada kata yang kedua, sementara kata yang kedua itu menjadi fa'il, atau kata yang kedua itu menjadi maf'ul
atau untuk sampai kepada maf'ulnya dengan mendatangkan huruf jar sehingga maf'ul bihnya kemasukan huruf jar dan dibaca jar, atau hubungan dua kata yang dibangun dengan huruf ataf, ya thalathata wa thalathina rajulan. Insyaallah dapat difahami dengan baik. Dan demikian materi yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun tugas kalian adalah menghafal pembagian munada, macam-macam munada. Kemudian yang berikutnya, tugas yang kedua adalah menghafalkan maksud dari munada musyabbah bil mudhaf secara terperinci. Demikian kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.